Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Untuk pertemuan kali ini saya ingin berbagi lagi tentang apa yang saya lakukan dalam proses membuat rekaman video pembelajaran pada masa awal pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya di video sebelumnya bahwa atau Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa pemerintah sudah memutuskan pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang dalam arti tahun baru pelajaran 2020-2021. Kita sebagai guru diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, saya ingin bercerita apa yang saya lakukan dalam membuat video pembelajaran seperti halnya di YouTube milik saya secara pribadi, karena jujur saja itu adalah sebuah keterpaksaan pada saat kami harus memberikan sebuah solusi bagaimana memberikan pelayanan kepada anak didik kami agar anak didik kami tetap bisa belajar walaupun kami tidak bertatap muka. Dan ini bisa Bapak Ibu lakukan hal yang sama seperti halnya yang saya lakukan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada anak kita apa yang kita ajarkan, anak bisa menyerapnya. Dan tentunya sudah banyak video-video pembelajaran yang lain di YouTube atau di internet. Tetapi alangkah baiknya apabila kita melakukannya sendiri. Baik, saya mulai saja. Saya ingin bercerita sedikit kronologisnya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat apa yang saya lakukan. Pada slide ini tentu saya juga belajar secara mandiri bagaimana membuat background bisa bergerak, kemudian bagaimana membuat pembuka dari slide kita biar menarik dan seterusnya. Tentu ini semua saya lakukan dengan menggunakan PowerPoint aja. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PowerPoint. Namun PowerPoint yang saya lakukan, yang saya gunakan di sini adalah PowerPoint 2019, sehingga di situ sangat mudah, sangat banyak aplikasi atau banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan sehingga lebih menarik dalam pembelajaran. Oke, di slide yang pertama ini saya banyak belajar secara mandiri dari tutor-tutor yang banyak di internet, di YouTube, sehingga saya melakukan secara mandiri. Dan nanti saya akan sedikit memberikan bagaimana saya berkisah, bagaimana saya melakukan pembelajaran secara mandiri, dan saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya. Oke, di slide ini saya mensubstitusikan suara atau musik sehingga anak-anak pada saat membuka pertama kali yang terdengar adalah musik, dan tentunya musik yang bisa dibagikan kepada anak tentunya selera Bapak Ibu masing-masing. Saran saya kalau sebagai guru matematika tentunya musik klasik lebih mendukung untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, di slide yang kedua ini juga sama, saya memasukkan tapi bukan musik. Ini sama musik untuk memberikan pengiring dari tulisan yang ada, sehingga anak-anak bisa sambil membaca atau melihat tulisan, kemudian juga mendengar alunan musik klasik. Kemudian yang ketiga, yang ini adalah kita mencoba melakukan perekaman dengan menggunakan fitur yang ada di PowerPoint 2019 ini, sehingga kita bisa menampilkan wajah kita dan anak-anak bisa terhibur atau rasa kangen anak-anak bisa terkurangi karena kita melakukan pembelajaran dengan merekam diri kita, sehingga anak-anak bisa merasa yakin bahwa yang mengajar adalah kita sebagai gurunya. Dan Bapak Ibu bisa melakukannya. Bagaimana caranya saya sudah memberikan tutorialnya di video tutorial yang sebelumnya. Kemudian di slide yang ini juga sama. Ini adalah sama, kita melakukan perekaman, kita membaca atau menjelaskan apa yang tertulis di sini. Kemudian kita tambahkan pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang mana yang bisa mendukung, menguatkan informasi yang ada di slide ini tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya, banyak di antara teman-teman bertanya bagaimana menuliskan biar ini adalah
sama seperti yang kita mengajar di papan tulis yang sesungguhnya. Nah, ini tentunya saya melakukannya dengan menggunakan alat lain untuk bisa mempermudah saya melakukan menulis. Karena kalau menggunakan alat di luar seperti halnya misalkan mouse dan lain sebagainya, mungkin kurang bagus kalau misalkan saya lakukan untuk menulisnya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa melihat tayangan sedikit bagaimana proses saya menulis dengan menggunakan alat yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dalam Jadi keadaan sehat. menyimak sedikit sebentar bagaimana saya menjelaskan kepada anak-anak lanjutan dari pembahasan limit trigonometri pada semester yang lalu kelas 12. Ini sudah bagian di latihannya karena sebelumnya saya menjelaskan teorinya. Dimana pendalaman ini dan kalian bisa gunakan saya melakukan perekaman ini dengan menggunakan PowerPoint 2019. Akhir semester. Caranya saya sudah kita mulai saja memberikan tutorial di video sebelumnya, dan di sini diketahui bahwa tekannya limit X menuju 0, X tan 3X dibagi sin kuadrat 6X. Nah, di sini nanti saya menuliskan pembahasannya secara langsung, tidak menggunakan tulisan PowerPoint, tetapi saya menulis seperti halnya saya menulis di papan tulis. Perkalian. Nah, di sini tentunya saya menggunakan alat lain untuk menulisnya. X per tan X tetap. Jadi bukan menggunakan X per tan 3X aplikasi yang ada di PowerPoint. Sin kuadratnya dirubah menjadi sin 6X kali sin 6X. Oke. Berdasarkan teorema limit, maka ini sudah ada dua pasang fungsi. Jadi kalian bisa ubah menjadi dua fungsi. Jadi X per sin X atau limit X menuju 0 untuk X per sin 6X. Oke. Di alat itu juga ada penghapusnya, sehingga pada saat kita merasa tulisan kita tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa X menuju 0 seperti hanya kita menghapus di papan tulis. Tan 3X per sin 6X. Jadi sangat jelas nanti terlihat di sini bahwa kita bisa melakukan penulisan ini. Dan berdasarkan menurut pendapat saya, anak-anak akan lebih bisa memahami, bisa meyakinkan dirinya bahwa apa yang sering kita sampaikan di kelas itu sudah bisa terwakili yang ada di video ini. Sehingga mudah-mudahan asumsi saya benar, anak-anak bisa memahami sesuai dengan harapan kita 12. pada saat sama kita belajar di kelas. Oke, demikian ya videonya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu menghendaki background dari slide ini, di sini kan backgroundnya adalah background yang mungkin menurut Bapak Ibu kurang pas. Bapak Ibu bisa mengubahnya atau mengaturnya, mungkin ketajamannya. Nah, di sini di video sebelumnya saya sudah memberikan cara bagaimana mengubah background atau mempertajam gambar dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukannya kalau dirasa menurut Bapak Ibu gambarnya kurang begitu baik. Tetapi itu mungkin tidak terlalu utama. Yang utama adalah bagaimana anak bisa mengerti, memahami apa yang kita tulis. Nah, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa melakukan seperti ini? Saya melakukannya dengan cara belajar mandiri. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya membagi layar monitor itu menjadi dua. Jadi membagi layar menjadi dua bagian. Ada yang sebelah kiri tutorial, yang sebelah kanannya kita praktekkan. Bagaimana cara membaginya? Nah, cara membaginya adalah Bapak Ibu cukup menekan, misalkan ini adalah bagian PowerPoint. Di ruang atas, mouse kita arahkan ke bagian atas, lalu tekan
mouse-nya sebelah kiri, lalu kita geser sedikit, maka layarnya sudah menjadi kecil atau minimize ya. Jadi menjadi kecil sehingga kita bisa atur, bisa kita geser-geser ke kiri atau ke kanan. Nah, itu bisa kita lakukan. Lalu yang satunya kita buka yang lain, misalkan entah itu video, entah itu apa, misalkan yang Bapak ingin, Ibu ingin lakukan. Misalkan saya membuka sebelahnya adalah layar lain. Nah, ini saya bagi dua. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri. Di sebelah kiri adalah layar untuk kita cari sesuatu, untuk mendampingi kita belajar secara mandiri. Yang sebelah kanan kita lakukan prakteknya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaginya menjadi dua. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah mouse kita, nih mouse kita arahkan ke bagian atas sembarang aja. Yang penting ada ruang untuk mouse itu bisa leluasa. Kita tekan sembarang, kita tekan mouse-nya sebelah kiri, tekan sebentar lalu geser dikit. Lepas itu sudah jadi mengecil dan kita bisa atur, kita bisa geser sebelah kiri atau sebelah kanan, maunya kita di sebelah mana. Gitu ya. Lalu kita buka lagi jendela yang satunya untuk melihat tutorial. Oke? Bisa dimengerti ya? Bapak Ibu bisa melakukannya, saya yakin. Caranya mudah untuk membagi dua. Nah, itu cara saya melakukan belajar mandiri. Lalu berikutnya, setelah Bapak Ibu melakukan membelah menjadi dua layar, maka Bapak Ibu tentu harus ada produk yang Bapak Ibu harus berikan kepada anak-anak didik kita. Nah, saya yakin setelah belajar Bapak Ibu harus mempraktekannya. Nah, apa alat rekam? Alat rekam untuk kita bisa belajar atau bisa memberikan videonya kepada anak. Saya melakukan kepada teman kita yang sangat baik hati. Di sini ada yang namanya salah satu aja. Ini adalah Playstone Capture. Saya menggunakan ini. Kenapa? Karena ini simpel menurut saya. Simple dan tentunya sangat mudah dilakukan oleh saya pribadi. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Bapak Ibu bisa download Playstone ini. Download dan ikuti prosedur downloadnya seperti halnya yang dilakukan oleh teman kita. Ada di YouTube-nya. Bapak Ibu bisa klik alamat link ini. Ini adalah link dari teman kita untuk bisa belajar secara mandiri. Bapak Ibu bisa belajar, bisa melihat bagaimana proses pengunduhan, kemudian penggunaannya dan seterusnya. Ini sudah ada di link YouTube teman kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, setelah itu, lalu bagaimana alat yang tulisnya? Saya menggunakan alat tulis pen penulis adalah 1B Wacom. Jadi Wacom inilah yang saya gunakan untuk menulisnya. Untuk menulis sehingga prosesnya bisa dilakukan di PowerPoint. Dengan mudah tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Nah, lalu apa yang kita lakukan di PowerPoint? Nah, tentunya seperti halnya di sebelumnya, Bapak Ibu sudah bisa merekam kita bagaimana pada saat kita mengajar. Ini misalkan saya menggunakan perekaman dengan PowerPoint 2017 ya. Kalau seandainya Bapak Ibu. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang ada. Tapi tetap menggunakan alat tulis ini sehingga alat tulis ini bisa menggantikan seperti hanya kita mengajar di kelas. Oke, kita coba aja kita lakukan perekaman di sini dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah layar slide di PowerPoint yang masih kosong dan kita bisa mengisinya. Lalu bagaimana prosesnya? Di sini tentunya di PowerPoint 2019 ada alat tulis seperti hanya pen, kemudian ada warna-warni tulisan. Ini juga bisa menggantikan pennya selain Wacom itu. Cuman mungkin tulisan kita tidak sebagus seperti hanya kita menulis dengan Wacom. Seperti halnya ini saya melakukan, ini juga bisa dihapus. Jadi di PowerPoint juga ada
tanpa alat bantu sedikit pun sebenarnya kita bisa. Cuman permasalahannya kalau misalkan kita menggunakan alat yang ada di PowerPoint sendiri, mungkin kita akan kesulitan menulis yang lebih baik dibanding itu. Tapi bisa, Bapak Ibu bisa melakukan kalau seandainya Wacom itu belum bisa Bapak Ibu beri. Artinya Bapak Ibu belum sempat untuk membeli atau mungkin tidak ada, belum tersedia uangnya. Bapak Ibu bisa menggunakan alat tulis yang ada di PowerPoint ini. Cukup bagus kira kalau misalkan Bapak Ibu menulisnya dengan tenang. Ya, ini dengan menggunakan alat yang ada di PowerPoint-nya. Gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak sebaik kalau kita menggunakan alat Wacom. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan perekaman. Saya belum merekam. Saya baru mencoba. Bapak Ibu bisa merekamnya. Caranya bisa ya, masih ingat? Klik record, ini sudah merekam. Mulai 1 sudah merekam. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar misalkan persamaan. Ini saya menggunakan alat yang ada di, agak susah ya, yang ada di PowerPoint-nya. Jadi tidak menggunakan alat Wacom. Gitu ya. Saya kira mungkin bisa. Kita stop aja. Lalu kita coba lihat, kita edit. Kalau seandainya kurang bagus kita baik anak-anak clear ya. Hari ini kita gitu ya. Nah, bisa di clear aja. Kita tidak jadi merekamnya. Bisa ya? Sekira itu mungkin sebagai tutorial sementara. Nah, sekarang kita coba alat Wacom-nya untuk menulis ya. Tadi saya tidak menggunakan alat bantu, tapi menggunakan apa yang ada di PowerPoint, sehingga mungkin kita menulisnya agak sedikit repot pada saat kita ingin menulisnya ya dengan baik. Ini kita bandingkan ini dengan menggunakan mouse ya. Nah, ini tulisannya agak repot. Tapi kalau misalkan saya menggunakan pen yang ada di Wacom, ini saya menggunakan pen yang ada di Wacom, saya coba tulis. Nah, ini saya menggunakan alat tulis Wacom ya. Menulis dengan pen Wacom. Nah, jadi agak bagusan. Kalau Bapak Ibu tulisannya dasarnya bagus, pasti bagus. Nah, sehingga kita bisa mulai merekamnya. Ini saya hapus. Nah, Bapak Ibu bisa mulai merekamnya. Kalau seandainya yakin bahwa alatnya sudah siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Jadi misalkan Bapak Ibu tulis persamaan kuadrat. Mau pakai warna yang lain juga bisa. Ya, atau mau pakai yang lebih tebal bisa. Ya, Bapak Ibu bisa atur warnanya macam-macam. Gitu ya. Nah, bisa dan seterusnya. Ini Wacom yang alat. Dengan mouse pun bisa. Saya kira itu ya. Yang saya lakukan pada saat membuat video rekaman dengan menggunakan merekamnya adalah Pastune, kemudian alat tulisnya adalah Wacom, lalu saya merekam awalnya adalah dengan PowerPoint. Jadi ini ada cara yang saya lakukan adalah 2 kali. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu melakukan perekaman dengan langsung dengan PowerPoint itu sangat besar. Sangat besar
size-nya, ukuran dari filenya. Maka yang saya lakukan adalah apabila Bapak Ibu sudah yakin betul hasil rekaman ini sudah benar, Bapak Ibu bisa mengecek PowerPoint-nya apakah sesuai dengan harapan. Seperti halnya ini adalah PowerPoint-nya. Kalau Bapak Ibu sudah menyatakan ini sesuai harapan, Bapak Ibu bisa mengeditnya. Kemudian ya, kalau seandainya sudah sesuai harapan, Bapak Ibu bisa mengedit atau langsung melakukan saving atau menyimpan. Nah, gambarnya pun yang dari PowerPoint bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Bisa digeser ke kiri, ke kanan, ke tengah, dan seterusnya. Nah, setelah Bapak Ibu yakin, yang saya lakukan adalah kita siapkan PowerPoint-nya dalam posisi standby seperti ini. Lalu yang kedua, saya melakukan perekaman dengan menekan Playstone. Playstone ini setelah kita klik, lalu mulai start dan seterusnya, lihat tutorial seperti halnya yang dilakukan oleh teman kita. Nah, di sini saya sudah tuliskan linknya ya, bagaimana dia melakukan perekaman dengan Playstone. Karena Playstone tidak merekam wajah kita, hanya merekam suara, layar kita direkam, suara kita dan gambar kita tidak. Nah, yang bisa dilakukan agar muka kita terlihat adalah dengan merekam dulu dengan PowerPoint, lalu setelah siap PowerPoint-nya kita jalankan, lalu kita rekam dengan Playstone. Playstone dulu diaktifkan, mulai rekam, kemudian baru kita buka PowerPoint-nya. Ini sudah berjalan, direkam dengan Playstone. Ya, direkam dengan Playstone, kemudian kita berhentikan Playstone-nya, lalu kita edit kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak perlu. Editingnya sama. Saya kira mungkin itu cara saya melakukan perekaman, dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Kalau Bapak Ibu langsung merekam dengan menggunakan PowerPoint, cukup besar kapasitasnya, sehingga saya mengakalinya dengan cara merekam ulang dengan Playstone. Saya kira itu tutorial atau berbagi pengalaman yang saya lakukan selama PJJ kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga melakukannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.